Indonesia juga secara langsung ke teman-teman kita menyatakan bahwa nanti kalau keluar dari penjara saya lulus ya statement kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gaston Kalpanat, masih di channel Gaston Kalpanat. Dan kali ini saya sedang ditemani oleh aktivis anti korupsi di Kabupaten Subang. Pasti kalian sudah pada tahu nih, namanya sudah terkenal di mana-mana, yaitu Abah Batman. Nah, di segmen kali ini saya akan mengajak ngobrol di acara Ngobras ya, Bah? Iya. Ngobrol bareng Gaston. Nah, ngomong-ngomong nih, Abah itu sejak kapan terjun di dunia aktivis ini, Bah? Sejak kapan ya? Yang pertama mungkin Abah itu terjun di jurnalis dulu ya? Iya. Di jurnalis dulu. Di jurnalis itu tahun 2001. Di jurnalis itu ya? Betul. Kalau basic sih basic pelayaran. Tapi mungkin kaudarullah harusnya di laut, oleh Allah ditakdirkan untuk di darat kan gitu. Nggak cocok Abah mah di laut mah kan gitu. Cocok di darat. Nah, 2021, 2002 itu Abah aktif yang pertama itu di media mingguan terbitan Bekasi waktu itu. Apa nama medianya? Media Axioma kalau nggak salah. Axioma. Terus lanjut di Jawa Post Group waktu itu Pos Metro, waktu dari Pos Metro Abah Stranger, masih Stranger, artinya wartawan yang bukan wartawan yang memang belum masih latihan ya, masih latihan ya. Terus lanjut diterimalah di Jawa Post Group itu di radar harian Radar Karawang waktu itu. Radar Karawang belum ada Pasundan Express belum ada, jadi belum Radar Karawang, tapi Pasundan Express juga masih satu grup ya. Nah, sampai 2004 ya. Oh, lama juga ya? Ya, 2004, 2005, antara 2004 peralihan tuh, 2004 sampai 2005 itu peralihan. Ya, peralihan mulai jenuh karena memang harian ya, dikejar berita terusan, setiap hari berita harus minimal 3 berita. Nah, setelah itu sempat juga sempat di berita kota juga ngisi di berita kota, berita kota nasional. Nah, itu berapa bulan ya? Hampir 1 tahun. Nah, hampir 1 tahun sampai 2005 itu mulai agak kendor nih ya, kendor. Dan akhirnya kita terjun ke dunia LSM. Nah, kita bentuklah LSM ya. Waktu itu gabung ke orang lain apa langsung membentuk LSM sendiri? Kita langsung bentuk LSM sendiri. Nah, namanya waktu itu sudah Forum Masyarakat Peduli, Forum Masyarakat Peduli. Itu 2005 tepatnya tanggal 5 Mei. 2005 tanggal 5 Mei kita buat LSM FMP belum ada jabarnya tuh, Forum Masyarakat Peduli. Nah, pada saat itu kita sering menangani perkara-perkara korupsi di Kabupaten Subang. Kabupaten Subang. Pada saat itu yang paling pertama rada menguras tenaga itu pada saat itu mengungkap kasus korupsi, dugaan korupsi itu Desa Jabong. Ya, bantuan dari Pertamina. Nah, itu yang paling menyita karena memang ada pihak-pihak
yang memang turut serta untuk mengamankan. Nah, gitu untuk sampai-sampai kan buntut dari itu Abah sempat diseret juga ke pengadilan kan gitu. Atas nama apa itu? Ya, LSM. Maksudnya diseret ke pengadilan itu pencemaran nama baik Kadif Tipikor gitu. Jadi sempat diseret ke pengadilan karena memang dianggapnya mencemarkan nama baik. Tapi kan logikanya kalau mencemarkan nama baik artinya harus dibuktikan dulu kasus korupsinya. Itu udah status tersangka atau belum? Siapa yang tersangka? Waktu Desa Jabong. Pelakunya sudah tersangka. Ya justru itu kan proses hukum. Dilema proses hukum di negeri kita itu seperti itu. Nah, kita ngungkap kasus itu, tapi buntutnya kita dituntut pencemaran nama baik oleh Kadif Tipikor karena memang kita menyebarkan waktu itu sampai kita menyebarkan selebaran ya, karena memang selebaran kertas isinya mirip-mirip berita, buletin lah, seperti buletin kan gitu. Nah, itu kan kalau kita dapat kasus hari ini besok pagi itu subuh itu sudah nyebar ke seantero Subang ya, sebaran orang-orang Subang ya, di mana saja lah, sebar di mana, ditempel di mana-mana. Nah, itu dasar mereka menuntut saya karena memang di sana kan ada pelaku lain yang memang dilepas kan sengaja dilepas, kita tuntut itu. Tapi kan jelas pada saat itu juga hakim yang menangani perkara itu juga sempat menyatakan bahwa saya itu Abah itu tidak kesalahannya atau pidana itu nggak jelas ya, karena memang mengungkap kasus itu untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, sempat hakim menyatakan bahwa karena memang ini ada kaitan dua lembaga, institusi, menghargai dua institusi, maka si hakim ini saya akan ngambil tengah-tengah. Kalau saya nggak bebasin kamu, ya itu sampai ada bahasa itu tuh ketua majelis itu. Kalau saya mau bebaskan kamu, kita nggak enak dengan institusi lain, institusi Polri dengan institusi kejaksaan, begitu itu ya. Makanya saya ngambil tengah-tengah. Kalau jaksa nuntut 1 tahun penjara kan gitu. Nah, hakim memutuskan 6 bulan penjara, 1 tahun percobaan, maka saya tidak berada di penjara kan gitu. Tahanan kota. Bukan tahanan kota, memang Purwadelak kan gitu. Tidak dilakukan penahanan, kurungan badan kan gitu, menjalani di luar tahanan gitu. Nah, waktu itu ungkap kasus itu nih Pak, berapa lama sih prosesnya? Kasus korupsi itu minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun itu baru kita bisa sampai ada penetapan tersangka. 1 tahun itu. Karena memang melibatkan banyak orang, melibatkan banyak saksi. Nah, bupati di Subang nih Pak, kasus korupsi. Waktu itu Abah juga andil dalam mengungkap kasus itu. Nah, selanjutnya juga di tahun berapa ya, 2012 kalau nggak salah, itu zamannya EF Hidayat kan gitu, zamannya EF Hidayat, terus Ojang Sohandi kan gitu ya, Ojang Sohandi ya, itu sampai kita pernah aksi di Tipikor itu, kita hanya 60 orang, pihak sana sampai ribuan orang. Ya, setandingan berarti. Oh iya, ada satu itu pasti. Karena makanya kan saya menyebutnya Mang Ep itu bupati sakti. Bupati sakti. Memang luar biasa ini Mang Ep itu politikus sejati kan gitu. Politikus sejati Mang Ep. Enggak ada tandingannya politikus Palu Subang selain Mang Ep. Kan itu. Tapi hubungan emosional Mang Ep meskipun saya sering mendemo dia kan gitu, mendorong kasus dia, hubungan emosional kita tetap terjalin. Tidak ada dendam ya? Nggak ada. Makanya teman-teman saya, teman-teman mungkin juga teman-teman Mang itu seolah-olah nggak nyangka bahwa itu mah settingan, sinetron. Skenario. Oh, Kang Asep Batman mah dengan si bapak mah sinetron kan gitu. Begitu. Nah,
selain kasus itu nih, yang sekarang sedang ditangani oleh Abah, kasus apa? Ya, saat ini kita sedang mengawal kasus mafia tanah Patimban, mafia tanah Patimban, yaitu pada program Tora 2021 ya, yang kerugian negaranya itu berpotensi merugikan negara sebanyak sebesar 2,7 triliun. Bisa mafia tanah itu ceritanya seperti apa sih awalnya? Ya, kan karena memang ini sudah semacam ada skenario dari awal ya, muncul dulu aturan ya, terus ada upaya untuk reklamasi kan gitu. Tapi pada saat itu reklamasi ini karena memang ada objeknya laut ya, ada reklamasi, tapi diusir oleh nelayan di sana karena memang itu area tangkap nelayan di sana kan gitu. Sudah diusir, tapi proses sertifikasinya itu tetap jalan. 2019 upaya reklamasi, 2021 muncul. Memang 2018 itu sudah ditolak oleh BPN pada saat itu periode zamannya Pak Irawan. Tapi tiba-tiba muncullah pada 2021 pada zamannya Joko Susanto. Nah itu. Nah saat ini kita sedang mengawal sampai awalnya di Kejaksaan Negeri Subang sudah naik tahap penyidikan, tapi ternyata dihilangkan kasusnya, maka kita melaporkan ke Kejagung. Nah, proses dari Kejagung sekarang sudah sampai di Jamwas. Kenapa ke Jamwas? Karena jaminan Kejagung itu hanya mendapatkan atau hasil operasi intelijen mereka itu menyatakan cacat yuridis, cacat administrasi, sehingga memerintahkan BPN untuk menghapus seluruhnya sertifikat yang 500 bidang itu harus dihapuskan. Nah, tapi kan ini lucu ketika Kejaksaan Agung atau jaminan Kejaksaan Agung menyatakan hanya cacat administrasi. Kenapa? Karena jelas di sana menggunakan anggaran negara. Jelas di sana juga ada berpotensi kerugian negara 2,7 triliun kan gitu. Jelas di sana juga ada pemalsuan, diduga ada pemalsuan tanda tangan. Kenapa? Karena 90% itu pemiliknya, penerima manfaatnya itulah fiktif. Fiktif penerimanya. Makanya sampai saat ini kita lagi nunggu tindakan dari BPN Subang dan Kanwil yang diperintahkan untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, itu bisanya fiktif itu seperti apa sih? Ya fiktif karena memang orang-orang yang tercatat namanya si penerima manfaat di dalam daftar nama-nama yang penerima manfaat adalah masyarakat adat ya, bukan orang luar nih ya. Masyarakat adat, tapi ternyata ketika dicek ya nama-nama tersebut mereka tidak mengetahui bahwa mereka sudah mendapatkan tanah hibah dari presiden. Itu dikuasai oleh mafia tanah. Ya, lebih lucunya ada orang-orang yang bukan masyarakat adat memiliki tanah itu. Kan itu laut itu kan gitu. Nah, itu ceritanya nih, laut kok bisa gitu disertifikatkan. Seperti apa itu BPN bisa menyertifikatkan laut? Ya, itu justru gimana? Ya, justru mungkin ukurnya itu berenang yang ukurnya gitu. Kan sangat tidak mungkin laut bisa disertifikatkan kan gitu. Darat juga masih banyak, kenapa mesti laut yang disertifikatkan kan gitu. Ya ini kan jelas sudah melanggar peraturan perundangan tentang sepadan pantai kan gitu. Tentang batas sepadan pantai, tentang objek dan subjeknya yang jelas kan gitu. Jadi jelas ya gitu. Karena memang itu hampir 307 bidang yang kita peroleh datanya itu adalah laut. Gitu, laut. Tengah laut itu, Bang. Di laut, di teluk laut yang menjorok ke dalam ya. Dan memang itu juga sebelumnya sudah ada 3 bidang. Jadi jelas ada semacam sudah di setting bahwa itu akan direklamasi. Ya, akan direklamasi. Makanya karena ini berkaitan dengan SK Bupati juga kan gitu. Ini ya
mau tidak mau ya kejaksaan juga harus memanggil mantan bupati juga kan gitu. Iya. Begitu. Banyak yang terlibat dalam itu ya Pak ya. Oh banyak. Karena itu SK itu menunjukkan bahwa ada tim panitia pertimbangan dan reform. Termasuk bupati juga ada di dalam itu. Prokopimda. Jadi forum komunikasi pimpinan daerah. Ya, di sana tercatat sama nama pimpinan-pimpinan yang institusi-institusi di daerah. Gitu. Tapi ini Pak, dalam mengawal kasus-kasus ini korupsi ini, apakah ada ancaman-ancaman ancaman dibunuh apalah itu ada tidak sih? Nah untuk saat ini ya kesini-sininya itu alhamdulillah karena memang kita sudah biasa ya. Kalau dulu jelas udah pasti yang namanya kan apalagi kalau di pinggir jalan itu surat dan berupa surat kaleng gitu kan, tiap pagi itu pasti ada saja surat-surat ancaman ya, termasuk dia pun juga ancaman pembunuhan, saya bunuh kamu lah, saya gimana pun itu. Dan orang-orang yang pernah kita ungkap kasusnya juga secara langsung ke teman-teman kita menyatakan bahwa nanti kalau keluar dari penjara saya bunuh si Asep Batman kan gitu. Tapi kan kita punya keyakinan bahwa yang punya hak untuk mencabut nyawa itu adalah Gusti Allah kan gitu. Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mencabut nyawa kita kan. Makanya ketika ada yang mengancam begitu, saya lebih senang ketemu langsung. Makanya ditemui sama saya kan gitu. Kenapa sampai ngancam-ngancam kan gitu. Kan lebih baik arah pergerakannya itu dirubah ketimbang ancam atau benar-benar ancaman itu dilakukan kan gitu. Toh yang rugi siapa? Yang rugi dia kan gitu. Terus yang pejabat juga akan tepuk tangan juga kan. Oh loh, itu katanya preman dengan LSM atau preman LSM berkedok preman berkedok LSM itu berantem sama si Asep Batman kan, pejabat kan masih keprok tuh atau lah kan seri kan gitu. Nah mungkin ini Bah pesan dan kesan Abah nih di dunia aktivis dan jurnalis ini, pesan dan kesannya seperti apa? Ya kalau pesan jelas ya, kita tidak boleh takut ya, jangan pernah takut untuk mengungkapkan kebenaran karena orang-orang yang berjalan atau berkiprah di jalan kebenaran, maka ada dua pengawal yang selalu mendampingi dan melindungi kita. Ya, jangan pernah takut. Nah, yang pertama itu, ya, tentunya Gusti Allah. Yang kedua, ada undang-undang yang melindungi kita untuk bersuara. Ya, nah, itu. Jadi jelas, jangan pernah takut. Yang pesan saya kepada teman-teman untuk speak up, untuk membongkar kezaliman yang tentunya ini sudah jelas yang namanya korupsi itu kalau menurut Abah itu jelas pelanggaran HAM berat. Ya, pelanggaran HAM berat. Kenapa pelanggaran HAM berat? Karena jelas-jelas ini merugikan rakyat banyak kan gitu, ketimbang maling-maling hayam kan gitu justru ini juga kan kita juga miris juga melihat perbedaan perlakuan yang berbeda antara si pidana maling ayam dengan pidana korupsi kan gitu, sangat berbeda sekali. Lihat maling ayam, maling motor kan kalau ketahuan dikeroyok masa babak belur ya, bisa juga sampai juga mati kan gitu. Belum lagi kalau misalkan memang dia beruntung masuk penjara digundulin digundulin kan gitu, atau ditembak kan gitu. Tapi lihat koruptor lihat masih bisa senyum-senyum, bisa dadah-dadah kan, itu luar biasa perlakuannya. Harusnya kalau bicara hukum ya jelas perlakuan yang sama. Gitu. Jangan tumpul ke atas tajam ke bawah. Betul, gitu. Jangan seolah-olah bahwa hukum itu menjadi pesanan, kan gitu. Sesuai dengan selera, ini seleranya harus begini nih.
oh ini jangan nih, kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya intinya bahwa LSM FMP Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat itu terlahir memang merupakan wadah, ya, merupakan wadah masyarakat yang memang betul-betul peduli terhadap masalah-masalah sosial, kemanusiaan, masalah-masalah penegakan hukum, kan gitu, terutama di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah upaya memberantas korupsi. Nah gitu. Nah, Gitu. bicara mengungkap keberhasilan Abang Batman mengungkap kasus korupsi, itu pernah tidak sih mendapatkan bonus nih dari pemerintah? Abang Batman telah sukses membantu pemerintah mengungkap kasus korupsi. Itu ada bonus tidak itu dari pemerintah? Nah, sampai hari ini kita tidak pernah mendapatkan bonus dan itu bukan salah satu tujuan kita. Iya. Ya, bukan salah satu tujuan kita. Meskipun memang ada di dalam aturan, kan gitu. Seperti kemarin kita berhasil menyelamatkan aset negara sebanyak 1,5 miliar terkait dengan bansos, kan gitu. Ya, kita dapat penghargaan dari Polda Jabar, kan gitu. Bukan itu yang kita harapkan, kan gitu. Tapi kita harapkan ini sebagai sebagai media, sebagai sarana untuk mereka yang yang punya niat itu menjadi efek jerah. Tobat. Cik ada korupsi teh kayak heula di sisi di penjara. Tapi dasar sekarang mah udah lihat korupsi makin gila-gilaan, kan gitu. Makin gila-gilaan. Dulu masih mending hukumannya masih tinggi-tinggi ya. Sekarang lihat hukumannya rendah-rendah kok. Jadi korupsi kayak dibang bisa bertahun korupsi. Hitung-hitung nyimpen modal ya. Aset jadi sitaan. Aset tadi disita KPK kan gitu. Akhirnya diselamatkan atau sudah disita, akhirnya dibalikan kan gitu. Aneh. Akhirnya kan kapok. Jadi semacam bisnis lah. Nah, bisnis. Orang korupsi sekian ya. Misalkan korupsi 100 miliar ya. 100 miliar anu disita misalkan 50 miliar. 50 miliar. Misalkan 25 miliar untuk beli pasal-pasal kan, ada sisa 25 miliar tuh. Berarti masih keluar penjara atau di dalam penjara juga mereka juga senang-senang kok. Kan gitu. Nah, itulah ya hukum, penegakan hukum di negara kita. Gitu. Waktu itu pernah dengar Abah Batman itu aksi ke Jakarta jalan kaki. Itu benar nggak? Ya benar tuh. Tahun berapa itu? Itu kita tahun berapa ya? 2021 gitu ya. Terakhir itu tahun berapa ya? Kemarin ya? Tahun udah lama kayak Bang? 2019 kalau nggak salah pada saat COVID juga ya. Itu bersama nelayan dan sebelumnya 2017 atau 2018 kalau nggak salah. Ya, 2018 juga kita aksi jalan kaki juga ke KPK. Yang keduanya itu dengan nelayan Patimban. Ngawal kasus apa itu waktu jalan kaki? Itu kasus yang di KPK terkait dengan kasus K2 kalau nggak salah. Ya, dugaan penyalahgunaan wewenang di proses rekrutmen honorer, tenaga honorer dengan tenaga kontrak ya. Oke, baik. Sahabat Gaston, tadi sudah panjang lebar kita berbincang-bincang dengan aktivis senior anti korupsi di Kabupaten Subang. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng Gaston.